Racikan Berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, kawan TV One, Racikan Berita 1 dan Racikan Berita. Nah, jumpa lagi dengan saya. Ya, saya akan menyampaikan beberapa berita yang terupdate dalam minggu ini. Kemarin, Roy Suryo dan Dr. Tifa diundang oleh Polda Metro Jaya dalam rangka klarifikasi laporan mantan Presiden ke-7 Insinyur apa Dokter Andes ya, pokoknya Joko Widodo, karena dia punya 2 gelar. Nah, jadi perlu kami sampaikan bahwa berita terupdate ini sekarang menjadi viral, ya kan? Ada 3 hal yang menjadi menarik dalam pembahasan kita hari ini. Ya, tentunya dengan narasumber kami ya, yang orangnya tegas, lugas, mantan anggota parlemen, anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Golkar. Dia juga seorang aktivis tahun 1966, pernah bersama bertanjung Aulia Rahman ya. Dalam proses ini saya mengundang tamu saya, narasumber saya, yang jelas saya ulangi lagi, dia pernah jadi anggota parlemen di DPRD DKI Jakarta dari fraksi Golkar, dari Partai Golkar. Lalu dia juga aktivis, sarjana hukum dan notaris, dan dia juga pernah jadi informan. Dia juga sekolah ke Eropa, baik itu ke Belanda dan Jerman, dan dia juga punya sejarah hidup yang sangat sulit waktu dia masih kecil. Karena kesulitan itulah dia bangkit dan akhirnya menjadi orang yang sukses. Ya, tentunya bersama kakak saya, yaitu Asrul Harun SH MKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya potong sedikit lah. Saya nggak mau tersanjung, dan juga sukses itu relatif. Saya belum apa-apanya dibandingkan dengan yang lain. Itulah kesadaran kakak saya. Jadi sukses itu relatif. Baik. Pemirsa yang budiman, saya akan menanyakan ke kakak saya ini. Yang pertama adalah yang lagi rame tentang Megawati. Ya. Megawati itu dalam sebuah laman berita menyatakan, singkatnya dibilang, ya kalau memang punya ijazah ya kasih tunjukin aja, bukan ijazah asli, ya kan? Kenapa repot-repot? Dan sempat ditanggapi oleh pengacaranya Jokowi, bilang jangan bikin gaduh gitu. Nah, menurut Asrul, ini pernyataan dari Megawati ini pernyataan secara pribadi atau spontanitas? Kalau saya, pernyataan Megawati ini pernyataan spontanitas. Mendapat masukan-masukan dari orang lain, hasil pengamatan dia, tanpa dia sadar. Itu pernyataan itu benar sekali. Kalau ingin kita tenang, nggak gaduh, banyak kerjaan ini lagi. Belum bayar utang, segala macam yang dibuat oleh Jokowi ini. Berapa ribuan triliun yang dibuatnya. Jadi itu betul. Ngapain? Tunjukin ijazahnya, selesai persoalannya. Karena kebohongan ini ditutupin dengan kebohongan. Jadi kebohongan ini bertumpuk-tumpuk. Aku aja melihat Jokowi dari belum bekerja, baru dicalonkan oleh PDIP, udah bisa ku baca, itulah indera keenam aku. Ini orang tidak bisa dipercaya. Saya bilang begitu kemana-mana. Kenapa? Dari matanya kecil sebelah. Itu Turi Lambruso. Pakar daripada kriminolog, sipil penjara, yang aku belajar sama Profesor Dr. Roni Niti Baskara tahun 66. Pada masa itu dia baru S1 Dr. Andes di UI. Ini dokter beneran ya, bukan dokter Andesan, bukan? Notaris apa? Ini dokter beneran ya? Mau benar, dia kan keterangan ahli. Si Sika, dia ngajar
guru besar di Unpad. Pajajaran udah meninggal dia, orang Rangkas Bitung. Cuman 2 lah yang di UI itu yang terkesan sampai saat sekarang aku ilmunya sangat berguna. Satu Valery Kirchhoff, ada masa itu dia S2 baru sarjana hukum dan MA, ngajar antropologi. Kalau ini ngajar kriminologi, siapa nggak kenal? Aku mau yang kepingin jadi ahli kriminolog. Karena aku nggak mau jadi polisi, jangan polisi sewenang-wenang. Nah, itulah karena situasi keadaan anak-anak yang membuat aku tidak selesai kuliah di UI waktu reguler. Nah, jadi itulah ilmunya banyak aku dapat itu. Dari kriminolog itu? Ya, makanya harus disatukan dengan indera keenam kita. Makanya dugaan-dugaan aku tuh terbukti akhirnya. Oh, kau ini harus punya indera keenam, tapi kau maintain, kau rawat, konsentrasi kau. Dia bilang sama teman aku, sahabat aku tuh punya indera keenam juga. Apa yang bakal kejadian, benar kejadian. Terbukti. Ada dari awal, belum jadi presiden. Ini pembohong, penipu orang ini. Waduh. Nah, Megawati itu sendiri, menurut Asrul, sebenarnya dia tahu nggak sih Jokowi itu punya ijazah palsu atau asli? Menurut saya, dia tidak tahu. Kalau dia tahu, dia juga akan takut. Si Megawati ini. Karena di lingkungan dia itu anak PKI banyak. Terbukti. Anak PKI. Sampai sekarang masih ada. Bahkan aku katakan Jokowi ini PKI. Aku katakan ideologinya PKI. Kenapa? Menghalalkan segala cara. Nggak ada yang dia takutin. Sudah itu Kepres 22 tahun 2003 sama Impres. Dia anggap anak PKI ini korban dari TNI. Ini harus disantunin. Itu yang diajukan anak Jenderal Yani, anak Palembang ini siapa? Alam Shah. Menggugat Mahkamah Agung sampai sekarang dibatalkan. Prabowo sebagai militer itu penghinaan terhadap TNI, itu dia batalkan Kepres sama Impres yang dibuat Jokowi itu. Tapi kan waktu pembentukan Kepres itu kan Megawati dan DPR pasti tahu kan? Enggak, ini sudah terakhir. Tahun 2023 yang ditandatanganin. Yang ditandatangani sama Impres. Impres yang terakhir. Nah, kalau jadi harus disantunin keluarga anak-anak PKI ini. Sedangkan anak TNI yang dibunuh tidak ada. Iya. Baik anak Yani, baik anak-anak korban daripada PKI. Itu kan seolah-olah memang TNI ini yang membunuh manusia. Untung Pak Harto diselamatin, taruh di Pulau Buru. Kalau nggak banyak yang habis mati dibunuh orang. Dan peristiwa itu kemarahan, akhirnya ditahan, dibawalah ke Pulau Buru dia, mereka itu. Artinya Pak Harto masih ada baiknya juga, ya? Ya ada baiknya lah, ada kemanusiaannya. Kenapa dunia internasional akan mengecam dia? Sejarah tetap kelam. Ya untung di Pulau Buru kan. Oh, yang orang-orang PKI ini. Orang-orang PKI dan keluarganya mana terlibat, ada golongan B, ada golongan A itu. Ditaruh di Pulau Buru, disosialisasikan sana. Dikasih pencerahan. Dikasih tempat hidup. Tempat hidup, yang mana mau bercocok tanam, belajarlah di situ dia. Nah, seperti siapa namanya itu? Sastrawan. Oh, Anantatur. Pramudia Anantatur. Yang saudaranya juga ada di Moskow. Yang bukan Moskow, Prancis. Bukan di Ceko atau di Moskow, nggak salah saya. Yang Prancis itu Prancis. Ya, di situ. Kalau yang di Prancis itu si Hanafi, bekas duta besar. Di Kuba. Nah, itu Hanafi. Nah, kembali ke masalah Megawati tadi. Ini kan masih masa hubungan ke ijazah palsu. Ya kan? Apakah Megawati itu baru tergugah
karena kita masyarakat mengejar itu, ataukah apa menurut pendapat Asrul hingga mengeluarkan statement kayak kemarin? Dia sebenarnya menyeimbangkan dirinya. Sebenarnya Megawati ini sudah salah dia, tapi nggak mau ngakuin kesalahannya. Tanpa Megawati ini Jokowi nggak akan muncul ke atas. Nah, betul. Karena dialah tidak selektif orang-orangnya, karena orang di sekeliling itu anak-anak PKI juga ada. Nggak diselektif, semua kan dia berkuasa, parlemen dia kuasain, semua bisa dikasih duit. Itulah yang aku ingat Profesor Valarin Kirchhoff terakhir, Hakim Agung di Mahkamah Agung, dia itu yang mendapat istilah aji mumpung, itulah tahun 66 aku. Itulah budaya Jawa. Aji mumpung, kesempatan, mempergunakan kesempatan jabatan. Jadi makanya betahlah Belanda itu menjajah Jawa ini, diadu domba, dikasih duit, karena mereka banyak miskin, ekonomi, supaya dapat duit mau bagaimana lagi. Jadi bisa diatur. Itulah uang yang berkuasa. Yang sudah intelek, punya akal dan pikirannya aja, karena ekonominya kurang, masih mau terpengaruh sama Jokowi. Ide-ide Jokowi dan memberikan masukan kepada Jokowi. Yang aku tidak respect waktu itu siapa? Anak UI junior aku, si Saifullah, dokter. Kan tim suksesnya Jokowi waktu di DKI, sampai menjadi presiden. Akhirnya kecewa. Kenapa? Akal dan pikirannya ini, ya perlulah, itu kan ada uang Jokowi. Siapa dekat Jokowi kan ada uang. Jadi bukan kebenaran, bukan logikanya, tapi karena uang. Satu lagi, profesor dari LIPI, tahu nggak? Siapa tuh? Ikrar Nusa Bakti, yang bekas duta besar di Tunisia. Pulang dari sana baru cuap-cuap dia. Ini orang penjual, gue bilang, nggak sadar. Lebih bagus dia ikut Jokowi aja, dari bisa saya baca. Wah, ini orang mau memuji sekarang baru terasa. Karena pulang, istilah kita itu tidak di-attain oleh Jokowi, harusnya kasihlah jabatan dia. Sekarang dia nyanyi. LIPI profesor kayak gini, saya bilang. Bagaimana orang yang tidak punya sarjana, logikanya dikasih duit, ya ikutlah, sama kayak pengacara yang nama piara Jokowi. Karena duitnya banyak, duit Jokowi ini nggak berseri sekarang. Kalau dia dimiskinkan, dituntut korupsinya, baru lari semuanya itu. Penjilat-penjilat itu. Hukum malam ya. Itu kan ada gula ada semut. Itulah hukum malam. Mana ada gula ada semut. Uangnya Jokowi nggak berseri. Apa aja berapa. Jadi bagi yang ingin memanfaatkan Jokowi, manfaatkan semaksimal mungkin. Karena makanya timbul istilah dulu kita, uang setan dimakan jin, atau uang jin dimakan setan. Jokowi ini setan. Siapa jinnya? Makanlah, porotlah uangnya itu. Buzzer-buzzer. Buzzer-buzzer itu. So bagi aku tuh orang cari makan, gua anggap. Yang bela-bela Jokowi ini orang cari makan. Karena cari kerja gak susah, mau bisnis apa? Pabrik aja banyak tutup. Mau jadi apa? Buzzer lah pekerjaannya. Inilah. Ngomong-ngomong aja dapat duit. Ini yang dikatakan, kalau kita berilmu, ngomong-ngomong aja dapat duit. Nah, kembali ke masalah Megawati, hubungannya dengan suaminya atau Kemas. Ya. Nah, kan saya pernah dengar bahwa Asrul kan tahu berdasarkan dari informasi Panda Namaban, kawannya Asrul. Iya, kawan saya. Ada nomor telepon, cek nanti. Coba cek sama si Panda. Topi Kemas pada dasarnya nggak setuju kan? Pada dasarnya tidak setuju. Penglihatan Topi Kemas itu lebih tajam padaku. Kalau dia mengatakan dia haus kekuasaan, berbahaya orang ini. Karena Megawati agama Islamnya kurang, tidak mengerti. Kalau seorang Islam benar,
Dia itu diajarin di agama Islam tuh istri itu patuh kepada suami, nggak boleh melawan. Makanya istilahnya tuh surga itu di bawah telapak kaki suami. Karena dia pernah jadi presiden, kau aja belum jadi presiden, aku itu tinggi, aku presiden, timbullah sombongnya. Itulah kalau orang sombong itulah dia. Kalau orang istiqomah, ya dengarlah suami berbicara. Suami ditantang, inilah resiko dia. Resiko dari Megawati, kau yang memulai, kau yang mengakhirin, kau yang menabur, kau yang menuai. Itu yang aku katakan sama orang, Megawati, dia menuai. Dia membesarkan anak-anaknya maling kundang. Jadilah batu sekarang jadi omongan orang. Akhirnya siapa yang menderita? Rakyat Indonesia. Kita ini asik memberesin bekas kotoran-kotoran Jokowi yang ditinggalin ini. Selama 10 tahun Jokowi memerintah, kan di situ ada PDIP. Menurut pandangan Asrul, keterlibatan PDIP itu kan pasti banyak kan sama pemerintahan itu. Sebenarnya kelakuan Jokowi ini atas dendam dia kepada PDIP atau memang watak Jokowi itu memang jahat? Watak dari Jokowi ini jahat. Dia itu dasarnya orang miskin dan ideologi komunis, dan dia itu tidak percaya dengan agama. Oleh karena itu ketakutan dia ada. Kalau orang beragama pasti dia takut. Karena di sesudah hidup ini mati. Mati apa? Bertanggung jawab. Kita aja di dunia diminta bertanggung jawab kita. Apalagi meninggal. Menyakiti. Apa nggak sakit tuh Bambang Tri? Aku mau nangis. Lihat dia. Dimasukkan penjara. Terus 3,5 tahun. Cina bininya tuh. Kalau tidak salah aku dia cerita. Bininya dihamilin. Sampai dia bercerai. KTP-nya pun dibuang. Baca undercover 2 ya. Aku punya undercover 1 sama undercover 2. Di mana manusianya dia itu? Kejam. Kalaupun ini jatuh kepada Jokowi, itu akibat perbuatan dia. Jadi pri kemanusiaan itu tidak ada. Kalau orang beragama, pri kemanusiaan. Masa Bambang Tri diperlakukan seperti itu? Gus Nur juga diperlakukan. Memang nggak Jokowi, tapi perintah dia kepada kepolisian, kepada kejaksaan. Lihat amatin, saya mengamatin sidang di Surakarta. Berubah pasalnya itu. Dia mengatakan, ditanya sama si Egy, kalau iya pencemaran ijazah palsu, mana yang aslinya? Saya dapat ini aja dari polisi. Itu di sidang. Ya, tuntutannya tentang pencemaran nama baik dia dalam pasalnya. Nah, kembali Megawati lagi. Selama 10 tahun, menurut Asrul, perlu nggak rakyat minta pertanggungjawaban Megawati? Oh iya, nanti selesaikan case by case. Baru nanti menjalar kepada Megawati. Siap-siap dia. Pertanggung jawabnya baik kepada Surya Paloh. Apa slogan Surya Paloh? Tahu nggak? Apa itu dah? Nasdem adalah Jokowi, Jokowi adalah Nasdem. Geli aku lihatnya. Aku kawan baik sama abangnya almarhum Usman Paloh dan satu lagi Rusli Paloh itu. Tetangga aku di Medan dia tuh. Surya Paloh ini kecil aja aku tahu dia. Nah, jadi itu mak sombong kali Surya Paloh ini. Nasdem adalah Jokowi, Jokowi adalah Nasdem. Selama 10 tahun mereka bergandengan tangan. Bergandengan tangan. Sehingga dia sama Megawati konflik. Karena posisi yang diinginkan Megawati diambil sama Surya Paloh. Apa tuh? Kejaksaan Agung. Tapi banyak
kursi dari Megawati PDIP pada Surya Paloh yang strategis itu kan Jaksa Agung. Nah, Megawati kan kepingin itu Jaksa Agung, ada orangnya di sana. Nah, itulah pengamatan aku permainan ini. Oke, pemirsa yang budiman, ini durasi mendekati 30 menit dan ini masih ngebahas seputar Megawati, Jokowi, Jokowi. Tapi ada satu yang saya mau tanya ke kakak saya, ke abang saya ini sebelum ini selesai durasinya. Saya minta closing statement dari abang saya. Gini Dasrul, 10 tahun partai politik itu bergandengan tangan dengan Jokowi. Nah, kalau saya lihat kenapa Jokowi terkesan bahwa dia santai aja, dia mau difitnah, mau dia apa. Nah, menurut Dasrul, Jokowi terkesan sekuat itu, apakah dia kalau dia masuk penjara akan melibatkan banyak orang? Silakan closing statement. Kalau dia masuk penjara, pasti dia akan melibatkan orang lain. Menurut keyakinan aku, pasti siap-siaplah hai rezim-rezim atau ante Jokowi ini juga. Rakyat bukan tinggal diam saja, tidak puas. Berapa uang rakyat, uang negara ini yang dimainkan oleh Jokowi. Termasuk itu si Rini. Rini itu kemana? Jangan-jangan sudah di Amerika. Aku tahu dia lahir Amerika, punya paspor Amerika. Mana ada sampai sekarang dia. Dulu sama Megawati kan konflik juga itu. Aku kenal baik dengan bapaknya, Soekarno itu. Kenal tahun 72 aku di Belanda sama bapak itu. Satu saudara yang sekolah di Aachen pernah di Pertamina. Nah, jadi Rini ini juga pemain. Makanya bapaknya lari, mau ditangkap tuh, lari ke Belanda. Ada 2 orang yang lari, dekat aku sama dia tuh. Satu calon iparnya Subandrio, orang Padang. Ada situlah ngumpul itu. Termasuk bapaknya si Rini. Tiap malam Jumat, malam Minggu main poker di rumah itu. Akulah sebagai mahasiswa bagi-bagi kartu. Ya kenal kali aku. Satu orang Pertamina, yang bekas kepala Pertamina di Medan, satu Sumarno, ada Cina 2 orang, ada satu Manado, si Bolung. Ya aku kenal lah seorang tuh, tukang main poker di Belanda dulu itu. Oke. Jadi, si duta besar Indonesia yang di Peking, kau nggak kenal kan? Punya harian pimpinan surat kabar. Namanya Jawoto, marganya Simanjuntak. Lari ke Belanda, ketemu aku ngobrol sama dia. Si Jawoto itu, warga negara Belanda, minta politik asil, bekas duta besar Indonesia di Beijing. Artinya kalau cerita tentang kata pepatah mengatakan buah kelapa tidak jauh jatuh dari pohonnya, hampir rata-rata kalau dari keterangan dari omongan Dasrul ini seperti Rini bapaknya kayak gitu. Iya. Ya kan, lalu ya beberapa pejabat lah. Jadi ya mana ya? Ya gini aja pemirsa yang budiman. Kita akan lanjut episode berikutnya ya, episode berikutnya yang akan membahas hal yang lain, masih seputar tentang peristiwa minggu ini dan tetap dengan narasumber yang selalu kami tampilkan, yaitu Asrul Harun SH MKN. Jadi jangan kemana-mana. Mohon maaf apabila ada satu penyampaian kami yang kurang berkenan. Kesempurnaan hanya milik Allah dan kealpaan adalah milik manusia. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita